Bikin rencana Jokowi kacau. Layangkan surat terbuka, rakyat peduli Jakarta menolak pindah ibu kota. Gelora.com, rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur mendapat penolakan dari masyarakat. Penolakan tersebut mencuat di tengah masuknya rancangan undang-undang perpindahan ibu kota ke meja DPR RI. Kami atas nama rakyat menolak rancangan undang-undang perpindahan ibu kota NKRI dari Jakarta ke Kalimantan, bunyi surat terbuka mengatasnamakan rakyat peduli Jakarta yang diterima RED. Ada beberapa alasan penolakan pemindahan ibu kota dalam surat terbuka yang ditujukan kepada DPR RI ini. Pertama, Jakarta adalah kota perjuangan bagi seluruh rakyat Indonesia melawan penjajahan asing yang ditandai proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 silam. Kedua, kota Jakarta bersama Bogor dan Bandung menjadi kota perjuangan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa di Asia dengan adanya Konferensi Asia Afrika dan Konferensi Islam Asia Afrika. Adapun alasan lain, pemindahan ibu kota tidak tepat karena saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan utang yang mencapai ribuan triliun. Belum lagi pendapatan negara yang lebih rendah dari belanja negara. Selain itu, faktor lingkungan Pulau Kalimantan juga dinilai tidak memenuhi syarat sebagai ibu kota negara. Sebab di Pulau Kalimantan masih sering terjadi bencana alam, baik banjir maupun longsor. Para pemimpin yang punya ide memindahkan ibu kota dari Jakarta mencirikan pemimpin yang lari dari tanggung jawab untuk memelihara Jakarta sebagai ibu kota perjuangan bangsa. Demikian surat terbuka tersebut. Sementara, pemindahan ibu kota juga ditentang oleh ekonom senior Rizal Ramli. Ia meminta Presiden Jokowi untuk mengkomunikasikan ibu kota baru secara jelas kepada rakyat Indonesia. Jadi, untuk siapa kita ingin membangun ibu kota baru? Benarkah untuk rakyat kita? Untuk bangsa kita? Atau kita sedang mempersiapkan Beijing baru, kata Rizal Ramli. Pak Jokowi harusnya memberitahu orang-orang apa adanya, apalagi dalam situasi di mana negara tidak punya uang. Pernyataan Rizal Ramli ini dirilis saat berdialog dengan politisi Fadlizon dan diunggah di kanal YouTube resmi Fadlizon pada Senin 4 Oktober lalu. Gubernur ibu kota Beijing baru pasti teman-teman non-pribumi. Presiden pasti dari situ juga. Mereka nggak takut di demo ibu kota Republik Baru Beijing, kata Rizal Ramli. Oleh karena itulah, pertimbangkan untuk pemindahan ibu kota ke Penajam, Kalimantan Timur sebagai ibu kota Beijing baru. Jadi, saya minta maaf kepada Pak Jokowi yang akan tinggal di ibu kota. Saya anggap sebagai ibu kota Beijing baru, kata Rizal Ramli. Kemudian, Rizal Ramli mengilustrasikan model investasi para BUMN China. Misal, bikin KA Jakarta-Bandung, nggak bakal cukup hanya dari tiket. Makanya mereka bikin strategi, bikin 3 tempat pemberhentian untuk kembangkan real estate biar nutup biaya tarif, jelasnya. Menurutnya, skema yang akan diterapkan untuk pembangunan ibu kota baru Indonesia akan sama. Polanya sama, beli rumah di Kalimantan Timur, bangun dan jual dengan orang Indonesia yang mau beli pindah ke Penajam. Tetapi dari Beijing, dengan penduduk 1,4 miliar orang, banyak yang mau pindah, jelas Rizal Ramli. Mau bolak-balik pencitraan, rakyat tetap tidak percaya. Bahkan Jokowi tidak lagi dibutuhkan. Kini.id Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung belum lama ini kembali menyentil pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya,
Meskipun Presiden Jokowi bolak-balik pencitraan, tetapi rakyat tetap tidak percaya, bahkan sebenarnya tak lagi memerlukannya. Bagi sang akademisi, rakyat tak lagi butuh Presiden Jokowi karena dianggap telah gagal mengatasi pandemi. Ia juga mengatakan bahwa demokrasi di tanah air tak boleh berhenti kendati pandemi masih belum berakhir. Terlebih, ia menilai ketidakpuasan rakyat terhadap Presiden Jokowi terkait kebijakan PPKM harus menjadi evaluasi. Demokrasi tidak boleh berhenti kendati ada pandemi, kendati ada COVID, segala macam. Kan ini cuma soal kita mau mengevaluasi ketidakpuasan terhadap PPKM biasa saja, papar Rocky Gerung, sebagaimana dikutip terkini.id dari kanal YouTube Refli Harun via kabar Besuki pada Kamis 28 Oktober 2021. Ia pun menyebut bahwa masalah Indonesia dalam mengatasi pandemi adalah tidak adanya sosok yang benar-benar bisa diandalkan untuk memberikan arahan dalam penanganan pandemi secara nasional. Menurutnya, rakyat menganggap hal tersebut menjadi alasan kuat bahwa endgame harus segera direalisasikan. Problemnya, kita tidak lagi melihat ada semacam dirijen istana yang mengatur soal pandemi ini. Karena itu, orang menganggap, ya kalau nggak ada dirijen, ya endgame aja, kata Rocky Gerung. Rocky Gerung juga menilai bahwasanya rakyat sudah tak lagi percaya dengan segala bentuk pencitraan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa bukan berarti rakyat dendam terhadap kekuasaan, melainkan hanya tak lagi membutuhkan kekuasaan itu sendiri yang mana menyangkut besar Presiden Jokowi. Logikanya sama kan? Presiden bolak-balik bikin pencitraan, tetap orang gak percaya. Jadi, rakyat tidak dendam pada kekuasaan. Mereka sekedar tidak memerlukan lagi kekuasaan, kata Rocky Gerung. Jadi, barang yang udah gak diperlukan, mau diapa-apain, ya udah. Gak ada soal kan? Tinggal diproses gimana endgame itu dihasilkan. Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Rocky Gerung juga mengusulkan pembentukan demisioner apabila Presiden Jokowi harus dilengsirkan sebelum pemilu 2024 karena sudah tak lagi dibutuhkan oleh rakyat. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut bertujuan agar virus kekuasaan dilemahkan sehingga tak menyebar kemana-mana. Saya kemarin usulkan bikin aja demisioner. Jadi karena Presiden tidak diperlukan lagi tetapi belum masuk di dalam tahap elektoral, maka virusnya kekuasaan dilemahkan. Gitu kira-kira nih, supaya dia nggak kemana-mana tuh.